Yo Billy Zoners, balik lagi sama gue di Billy Zone, channel paling asik buat ngupas tuntas alur cerita like novel favorit kalian. Setelah di episode sebelumnya kita lihat momen emosional Touka dan Seras yang super dalam, plus kontak mendadak dari Erika lewat familiar burung putihnya. Nah, di episode penutup volume 9 kali ini, kita bakal diajak ke tempat yang paling terpencil dan paling berbahaya, markas Raja Iblis. Kita bakal ngedengerin langsung obrolan antara Kirihara Kakuto dan Sang Raja Iblis. Siap-siap ya, karena ini bakal jadi episode yang dalam, penuh dengan filosofi gila dan rencana jangka panjang yang mengerikan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi, cerita kita dibuka di markas Raja Iblis, di tanah akar segala kejahatan di ujung utara benua. Di sana, Kirihara dan Raja Iblis punya kerjasama yang aneh. Raja Iblis nyiptain monster dan Kirihara ngebunuh monster itu buat naik level. Kirihara bilang proses levelingnya udah hampir mentok, tapi itu bukan berarti dia berhenti jadi lebih kuat. Menurutnya, Raja Sejati itu potensinya nggak terbatas. Raja Iblis lalu nanya, apa sih tujuan akhir Kirihara sebenarnya? Dan disinilah kita dengerin filosofi paling gila dari si Kirihara ini. Dia bilang tujuannya adalah biar semua orang di dunia menjadi dirinya. Kayak anak yang niru orang tuanya, dia pengen semua orang ngadopsi cara pikir dan esensinya biar dunia jadi sempurna di bawah citranya. Gila, narsisismenya benar-benar level dewa. Setelah itu, mereka mulai negosiasi soal masa depan dunia. Raja Iblis ngungkapin takdirnya. Dalam 500 tahun sisa umurnya, dia harus memusnahkan semua dewa dan manusia. Dan reaksi Kirihara, dia nggak nolak. Dia malah ngajuin syarat. Ini syarat-syarat dari Kirihara. 1. Raja Iblis nggak boleh nyentuh negara yang bakal dia bangun selama dia masih hidup. Dia nggak peduli sama dunia setelah dia mati. 2. Raja Iblis harus nyisain satu negara lain sebagai saksi buat ngeritain kehebatannya. 3. Raja Iblis juga harus ngampunin beberapa orang pilihan Kirihara seperti para pahlawan atau Seras. Sisanya, 5 negara lain dan Dewi Vicious boleh dihancurkan kapan aja. Bener-bener gila, dia menjual nasib sebagian besar umat manusia demi ambisinya sendiri. Raja Iblis yang bingung sama logika egois Kirihara akhirnya setuju. Pas ditanya apa dia nggak kasihan sama sesama manusianya, Kirihara jawab dengan dingin, siapapun yang terlalu bodoh buat ngakuin aku sebagai raja, bukan saudaraku. Mereka pantas mati. Dia bahkan sampai bilang, dunia tanpa aku di dalamnya bukan dunia sama sekali. Di akhir, Raja Iblis nanya satu pertanyaan terakhir. Kamu nggak mau pulang ke duniamu? Kirihara nggak jawab, tapi dalam hatinya kita tahu kalau bisa dia juga mau ngancurin dunia lemahnya. Jadi, kita lanjut dari momen di mana Raja Iblis lagi mikirin tawaran aliansi dari Kirihara. Dia awalnya ragu. Dia mikir, ini pasti jebakan. Nggak mungkin pahlawan mau gabung sama aku. Dia bahkan sempat niat mau manfaatin Kirihara sebagai umpan buat ngelawan Ayaka, yang dia anggap sebagai ancaman terbesar. Tapi, setelah ngamatin Kirihara lebih lama, dia sadar, Kirihara ini beneran tulus. Nggak ada kebohongan, nggak ada niat membunuh. Dia bener-bener percaya sama filosofi gilanya sendiri. Dan kesadaran ini mulai ngehancurin pandangan dunia si Raja Iblis. Dia yang selama ini nganggap manusia itu simpel dan lemah, sekarang jadi penasaran. Dia pengen tahu lebih banyak soal makhluk aneh bernama manusia ini. Dengan aliansi yang udah solid ini, mereka pun ngelanjutin kerjasama aneh mereka. Raja Iblis terus-terusan nyiptain monster, dan Kirihara ngebantai monster-monster itu buat naikin levelnya, sambil nyiapin invasi besarnya buat ngajar teman-temannya. Di sini kita juga dapat update soal kondisi Raja Iblis. Ternyata, luka yang didapat dari Ayaka itu sembuhnya lambat banget. Mungkin karena dia kebanyakan pakai kekuatannya buat nyiptain monster, atau karena sebagian kekuatannya udah hilang pas Englands mati. Ini nunjukin betapa dahsyatnya serangan Ayaka waktu itu. Gak lama, Raja Iblis dapat laporan intelijen penting. Manusia lagi perang sama manusia. Kekaisaran Mira ngebrontak ngelawan Allion. Ngelihat ini sebagai kesempatan emas, Raja Iblis langsung nyusun strategi baru. Dia mulai ngumpulin pasukannya di selatan Nightwall. Tujuannya apa? Buat nakut-nakutin Allion dari utara, biar perhatian Vicious jadi kepencar, antara ngadepin Mira di barat dan dia di utara. Bener-bener strategi yang cerdas. Dan kayaknya pengaruh Kirihara udah mulai ngerasukin Raja Iblis. Dia sempat mikir,
Mungkin aku bakal ngebiarin Mira tetap hidup sebagai hadiah karena udah ngebrontak. Kirihara pun setuju. Aliansi mereka bener-bener aneh tapi solid. Tapi tiba-tiba, bledak! Raja Iblis ngerasain sakit yang luar biasa. Pas dia lihat ke dadanya, sebilah katana emas. Pedang naga Kirihara udah nusuk dia dari belakang. Kirihara ngelepasin beberapa ledakan energi di dalam tubuh Raja Iblis. Bikin dia langsung ambruk gak berdaya. Kirihara, apa yang kamu lakukan? Tanya Raja Iblis gak percaya. Jawaban Kirihara simple, tapi ngehancurin segalanya. Aku berubah pikiran. Raja Iblis bener-bener bingung. Dia yakin banget kalau Kirihara dari tadi gak bohong. Dan emang bener, Kirihara gak bohong. Dia cuma berubah pikiran secara mendadak. Ini nunjukin betapa impulsif dan gilanya Kirihara. Kemampuan Raja Iblis buat ngerasain kebohongan jadi nggak guna. Terus, kenapa dia berubah pikiran? Kirihara ngejelasin pencerahannya yang gila. Dia sadar, jadi raja di dunia ini aja nggak cukup. Itu sama aja kayak lari dari dunia lama. Jadi, tujuan barunya adalah setelah jadi raja di sini, dia bakal balik ke dunia lama dan jadi penguasa di sana juga. Dia menguasain 2 dunia. Para monster dan iblis bawahan Raja Iblis yang lihat tuannya diserang langsung ngamuk dan nyerbu Kirihara. Tapi Kirihara udah siap. Dia ngeluarin skill barunya, Rantai Naga. Ratusan rantai emas keluar dari tubuhnya dan nyerap ke dalam para monster. Dan efeknya, semua monster dan iblis itu sekarang berpihak ke Kirihara. Dia berhasil nyuri seluruh pasukan Raja Iblis. Skillnya benar-benar broken. Dengan Raja Iblis yang sekarat di bawah kakinya dan pasukan barunya di sekelilingnya, Kirihara ngeluarin satu barang lagi dari sakunya, kerah kristal hitam. Ternyata, Vicious juga ngasih item kunci itu ke dia. Gila, benar-benar plot twist di atas plot twist ya. Jadi aliansi mereka itu cuma sementara. Kirihara dari awal cuma manfaatin Raja Iblis buat naik level. Dan pas dia udah ngerasa cukup kuat, dia langsung berkhianat. Dan skill barunya itu bener-bener ngubah permainan. Dia nggak cuma kuat, tapi sekarang dia punya pasukan iblisnya sendiri. Ambisinya juga udah di level yang beda. Mau nguasain 2 dunia sekaligus. Dia bener-bener udah jadi antagonis utama yang baru. Raja Iblis, yang katanya musuh terbesar, ternyata cuma jadi batu loncatan buat Kirihara. Sekarang, ancaman yang lebih besar dan nggak bisa ditebak dalam wujud Kirihara Takuto udah muncul. Apa yang bakal dia lakuin selanjutnya dengan semua kekuatan dan pasukan barunya ini? Jadi, kita lanjut dari momen di mana Raja Iblis udah sekarat. Dia nanya ke Kirihara, kenapa dia dikhianatin? Dan disinilah kita dengerin alasan paling gila dari Kirihara. Dia bilang, dia butuh hati Raja Iblis buat bisa pulang ke dunia lama demi ngelanjutin takdirnya jadi penguasa di sana juga. Dan yang paling ngeri, Raja Iblis sadar kenapa dia nggak bisa ngerasain serangan Kirihara. Soalnya, Kirihara ngelakuin semua ini tanpa niat jahat. Dia beneran suka dan ngehormatin Raja Iblis. Tapi dia ngerasa harus ngebunuh Raja Iblis demi ambisinya yang lebih gede. Ini gak cuma sombong lagi. Ini udah level psikopat yang beda. Para monster dan iblis yang lihat tuannya diserang cuma bisa nangis darah. Soalnya mereka udah dikendaliin sama rantai naga Kirihara. Kirihara lalu nusuk Raja Iblis beberapa kali lagi. Aku gak benci kamu. Sekarang matilah. Dan dengan serangan terakhir, Dragonic Sword, tubuh Raja Iblis pun meledak dan hancur total. Yang tersisa cuma Kirihara, pasukan barunya, dan hati Raja Iblis. Dengan ini, sang akar segala kejahatan resmi tewas. Setelah ngambil alih segalanya, Kirihara duduk di singgasana, ngedeklarasiin kalau Kirihara yang baru udah dimulai. Dan dia langsung nentuin target pertamanya. Kamu duluan, Vicious. Dan disinilah letak ironi paling gedenya. Kamera pindah ke Dewi Vicious yang lagi santai-santai di kamarnya. Dia sama sekali gak tahu kalau Raja Iblis udah mati dan Kirihara udah berkhianat. Dia masih mikirin rencananya yang menurut dia lagi jalan. Dia masih ngira Kaisar Zera bakal ngancurin Mira. Dia bener-bener buta sama kenyataan kalau semua rencananya itu udah gagal total. Vicious kemudian ngomel-ngomel di kamarnya. Dia kesel banget karena rencananya yang ngandalin Hijiri buat ngontrol pahlawan lain itu gagal total. Dia nyalahin kemampuan deteksi kebohongan Hijiri yang bikin rencananya kebongkar. Dia bahkan sempat mikir, andai aja aku punya kemampuan itu. Dengan informasi yang dia punya, dia ngambil beberapa kesimpulan yang salah total. Dia ngira Hijiri lagi sekarat karena racunnya, dan Kirihara udah dikalahin sama Raja Iblis.
Dia mikir udah kehilangan 2 pahlawan kelas S-nya. Padahal kita tahu kenyataannya jauh beda. Dengan asumsi salah ini, Vicious mulai ngelis sisa-sisa pionnya buat ngelawan Raja Iblis. Kaisar Zera dan Fang Tigers nggak guna lawan Raja Iblis. Terus gimana sama Shogo Oyamada? Vicious ngaku kalau Oyamada udah jadi lebih kuat, tapi dia juga sadar cuci otaknya itu belum sempurna. Amukan Oyamada pas dihina Kaijin Fafnir ngebuktiin kalau ego aslinya masih ada dan bisa kambuh kapan aja. Vicious mutusin buat ngejauhin Oyamada dari Ayaka biar nggak ketahuan. Gimana sama kelompok Asagi? Vicious nganggap mereka agak terlalu penting, tapi dia punya rencana licik. Dia mau manfaatin Koba Tokashima sebagai sandera buat ngontrol Ayaka nanti. Setelah ngeliminasi semua pilihan lain, Vicious akhirnya nyampe ke satu-satunya kesimpulan. Pion terakhir dan terkuat yang dia punya buat ngalahin Raja Iblis adalah Ayaka Sogo. Meskipun dia benci ngakuinnya, Vicious sadar kalau Ayaka sekarang adalah individu terkuat di pihaknya. Dia sempat kepikiran buat nyuci otak Ayaka juga, tapi dia sadar itu terlalu berisiko. Proses cuci otak bisa ngancurin mental pahlawan kuat dan bikin mereka jadi gak berguna. Menurutnya, cuci otak itu cuma buat pahlawan yang bisa dibuang kayak Oyamada. Sadis banget! Sekarang, Vicious dengan PD-nya bakal ngandalin Ayaka buat ngelawan Raja Iblis yang sebenarnya udah nggak ada. Gimana jadinya nanti pas dia tahu kebenaran yang sebenarnya? Pasti bakal jadi momen yang super epic. Jadi, kita lanjut dari Vicious yang lagi santai di kamarnya, nunggu kabar baik. Tiba-tiba, seorang mata-mata datang dengan muka pucat. Dan berita buruk pun mulai berdatangan satu persatu. Berita buruk pertama, semua pasukan Ekaristi palsu lenyap. Vicious langsung tahu, ini artinya Kaisar Zera udah tewas. Dia sampai gebrak meja saking marahnya. Berita buruk kedua, mata-mata itu ngelaporin kalau Kekaisaran Mira udah bersekutu sama Brigade Lord of the Flies. Vicious yang denger ini langsung mikir keras. Dia nyambungin ini sama kekalahan 13 Ordo. Dan dia pun nyampe ke kesimpulan yang benar. Lord of the Flies alias Touka adalah orang yang udah ngancurin pedang keberanian dan Ordo ke-6. Tapi disinilah kesombongannya muncul. Dia nggak bisa ngerti kenapa Touka mau gabung sama Mira. Dia pun ngambil kesimpulan yang salah total. Dia ngira Touka pasti udah kegoda sama pesonanya Kaisar Zain. Dia nganggap Touka itu cuma pion lemah yang gampang dirayu. Kalau dia jadi musuh, tinggal ngancurin aja, pikirnya dengan sombong. Dia juga resmi nganggap Zera sebagai musuh. Tapi penderitaan Vicious belum selesai. Mata-mata itu masih laporan terakhir. Berita buruk ketiga dan keempat. Harimau bertaring tajam dan Sogo Oyamada. Keduanya hilang. Vicious langsung asumsiin kalau mereka berdua juga udah dikalahin atau tewas. Vicious jadi makin bingung, terutama soal kematian Zera. Dia nggak percaya Zain bisa ngalahin Zera. Dia pun nyampe ke kesimpulan baru yang bikin dia merinding. Jangan-jangan Lord of the Flies juga yang udah ngebunuh Kaisar Zera. Dia mulai curiga kalau sihir terkutuk Touka itu adalah sihir kuno yang super kuat. Gila, bener-bener momen dimana Vicious harus nelen semua pil pahit ya. Semua rencananya, semua pion terkuatnya. Zera, Oyamada, Fang Tigers, 13 Ordo, semuanya hancur berantakan. Dan yang paling ironis, meskipun dia pinter nganalisis apa yang terjadi, dia sama sekali salah soal kenapa itu terjadi. Dia terlalu sombong buat ngakuin kalau Touka, si pahlawan kelas E yang dia buang, punya motivasi dan kecerdasan buat ngelawan dia. Dia malah nyalahin pesonanya Zain. Sekarang, dalam pikiran Vicious, Touka udah berubah dari pion potensial jadi ancaman utama nomor 1. Dia adalah kekuatan misterius yang udah ngancurin semua pasukannya. Gimana Vicious bakal ngerespon kekalahan telak ini? Vicious kemudian udah nyusun rencana jahat baru. Dia ngambil kesimpulan yang salah total. Dia ngira Touka adalah orang yang udah ngebunuh Yasu Tomohiro dan kelompoknya Ikusaba Asagi. Soalnya mereka semua ngilang di wilayah Mira. Dan rencana manipulasinya adalah dia bakal pakai info palsu ini buat ngomporin Ayaka Sogo. Dia tahu Ayaka sayang banget sama temen-temennya. Jadi dia mau bikin Ayaka benci setengah mati sama Touka, terus ngegunain Ayaka sebagai tombak buat ngancurin si Lord of the Flies. Bener-bener rencana adu domba yang super licik. Tapi pas dia lagi asik-asiknya nyusun rencana, tiba-tiba datang laporan darurat lagi. Kali ini dari kerajaan Ulza.
Ternyata setelah benteng Zoldo jatuh, pasukan Mira udah ngancurin setengah dari pasukan kesatria pembunuh monster. Kaptennya tewas, dan raja pembunuh monsternya sendiri udah mentalnya hancur sampai minta mengungsi ke Allion. Bener-bener kekalahan telak. Vicious jelas kesal banget dengar lemahnya pasukan Ulza. Dia sadar kalau mereka terlalu ngandelin si pembunuh naga, Banewolf. Tapi di tengah semua kabar buruk ini ada satu titik terang. Ternyata pasukan Allion yang dipimpin sama Baron Polari, pasukan veteran dari pertempuran Benteng Putih, berjuang dengan sangat gigih. Mereka berhasil nahan laju pasukan Mira dan bahkan ngumpulin sisa-sisa pasukan Ulza. Ini nunjukin betapa kuatnya para veteran perang itu. Meskipun dapat sedikit kabar baik, Vicious sadar dia gak bisa ngebiarin Ulza jatuh. Dia pun ngambil keputusan. Dia bakal maksa kerajaan Neah dan kekaisaran Bakos buat ngirim pasukan bantuan. Dia bilang dia gak mau dengar alasan capek abis perang. Mereka harus maju. Ini artinya perang bakal jadi makin gede dan ngelibatin lebih banyak negara. Vicious ngeluh, harusnya rencananya pakai Kaisar Zera itu udah cukup. Tapi sekarang semuanya jadi berantakan dan dia harus kerja ekstra. Benar-benar nunjukin kalau dia udah mulai terdesak. Gimana Billy Zoners? Bener-bener episode yang nunjukin betapa kacaunya situasi Vicious sekarang ya. Meskipun dia masih bisa nyusun rencana licik buat ngadu domba Ayaka sama Touka, semua itu didasarin sama info yang salah total. Ini pasti bakal jadi bumerang buat dia nanti. Dan kita juga lihat gimana perang di barat makin menjadi-jadi. Kekalahan Ulza dan keterlibatan Neah serta Bakos bakal bikin perang ini jadi perang skala benua. Sementara itu, para veteran pimpinan Baron Polari nunjukin kalau pengalaman itu emang guru terbaik. Jadi, kita lanjut dari Vicious yang lagi frustasi di kamarnya. Dia sadar kalau Kaisar Zine dan Touka nyerang front timur, pasukannya gak bakal kuat. Dan kalau Seras ikut, Putri Neah bisa-bisa goyah. Rencananya bener-bener kacau. Di tengah keputusasaannya, dia ngebuka laci mejanya dan natap 4 bola ungu tua yang tersisa. Dia ngaku kalau waktunya belum tepat buat pakai ini. Ini jelas kartu trup terakhirnya yang super kuat. Sadar kalau masa depannya gak pasti, Vicious akhirnya ngambil keputusan besar yang super nekat. Dia bakal ngabain perang lawan Mira untuk sementara dan fokus ke satu hal, mengalahkan Raja Iblis secepat mungkin. Dan kunci buat ngelakuin itu cuma satu orang, Ayaka Sogo. Dan inilah rencana barunya yang gila. Pertama, dia bakal secara pribadi bawa Ayaka dan pahlawan lain ke utara buat nyerang langsung markas Raja Iblis. Kedua, buat perang lawan Mira di barat, dia bakal pakai strategi ngulur waktu. Dia bakal maksa Neah dan Bakos ngirim pasukan. Bukan buat menang, tapi cuma buat bertahan selama mungkin. Dia rela ngorbanin front barat demi kemenangan di utara. Ketiga, kalau strategi bertahan itu gagal, dia nunjukin kalau dia siap pakai taktik baru sambil ngelirik ke bola ungunya. Dia siap pakai kartu trupnya kalau kepepet. Keesokan paginya, pasukan besar pun berangkat ke utara. Dan di sini, Vicious ngelakuin satu manipulasi terakhir yang super cerdik ke Ayaka. Dia nggak cuma bilang, ayo kalahkan Raja Iblis, tapi dia nambahin, dan ayo selamatkan Kirihara. Ayaka yang dengar nama Kirihara, matanya langsung nyala penuh tekad. Vicious berhasil manfaatin rasa peduli Ayaka buat jadi bahan bakar semangatnya. Dengan pidato yang membakar semangat, nyalahin kegilaan Kaisar Mira atas semua kekacauan, Vicious pun mimpin pasukannya ke utara. Pertaruhan terbesarnya udah dimulai. Gila, benar-benar langkah yang super nekat dari Vicious. Dia sekarang masuk mode semua atau tidak sama sekali. Dia ngorbanin satu perang besar di barat cuma buat fokus ngalahin Raja Iblis di utara. Dan Ayaka tanpa sadar udah jadi pion paling penting di papan catur Vicious. Seluruh nasib dunia dari sudut pandang Vicious sekarang ada di pundak Ayaka. Manipulasi Vicious yang mainin perasaan Ayaka ke Kirihara juga bener-bener licik. Tapi disinilah letak ironi paling gedenya Billy Zoners. Vicious dengan semua rencana megahnya sama sekali gak tahu kalau musuh yang mau dia hadapin itu udah mati. Ya, Raja Iblis kan udah dihancurin sama Kirihara.
Ini bener-bener nunjukin betapa butanya Vicious sama situasi yang sebenarnya. Dia ngira bakal ngadepin Raja Iblis, padahal yang nungguin dia di utara adalah ancaman yang jauh lebih gede dan gak terduga. Kirihara Takuto, sang Raja Iblis yang baru. Pertaruhan besar Vicious ini udah gagal bahkan sebelum dimulai. Jadi, sekarang kita bakal disuguhin 2 perang besar sekaligus. Di barat, ada perang bertahan antara pasukan Aliansi Suci ngelawan Aliansi Touka dan Mira. Dan di utara, ada perang penaklukan di mana pasukan Vicious dan Ayaka bakal dapat kejutan paling besar dalam hidup mereka pas ketemu sama Kirihara dan pasukan iblis barunya. Benua ini bener-bener bakal terbelah. Tulis semua prediksi kalian di bawah. Gimana reaksi Vicious dan Ayaka nanti pas tahu kebenaran soal Raja Iblis? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Billy Zone biar kita bisa terus ngikutin kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sebelum kita akhiri videonya, Mimin mau ngucapin terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Apresiasi tertinggi buat para Billy Zoners MVP yang udah jadi anggota premium dan ngedukung channel ini lebih dari sekedar nonton. Shout out sebesar-besarnya untuk Witzi Izumi, Doni Anggriawan, Halvi Ramadan, Azel, Fiang 01, Richie Vengeance, Yuda Arfa, Zaki Apriansyah, Mira Kids Channel, Dart Zeon, Ronaldo, Adit 03, Riz Jian, Zack, Hiskia Mandey, Muhammad Abduh, Yuda Bakri, Gantex Sangar X Korea, Aap Gokils, Zila, Ivan Lubis, IQ Master, Zaini, Daebolos 696, Putra, Nadira Putri, Safi Ide, Sohib Kacong, Wawan Gunawan, Heri Yanto, Wahyu JJ, Muhammad Ruslan, Muhammad Pahri, Agus Jazar, Elwin Makassar, Faisal Outlet, Reza Zer, Alfi Fadila Alfidru, Prema, Syamidun, dan Puspita Resi. Kalian luar biasa. Jujur, dukungan kalian bener-bener jadi bahan bakar utama yang bikin Mimin makin semangat. Nah, pasti banyak yang nanya, Min, apa sih untungnya jadi anggota premium? Jawabannya simple guys. Jadi yang pertama tahu, kalian bakal dapat akses awal ke video pembahasan Hazurewaku terbaru. Gimana caranya? Gampang banget. Langsung aja klik tombol gabung atau join yang ada di bawah video ini. Cuma dengan 4.000-an aja, serius, lebih murah dari segelas kopi sachet. Kalian udah bisa nikmatin episode baru lebih cepat dan jadi bagian super penting dari perjalanan Billy Zone ke depannya.